Tadi ceritanya saya pernah dengar kabar kan seperti tadi dibilang kan. Ya, kalau dengar kabar dari orang nggak boleh langsung percaya kan. Betul. Tapi kita harus cari tahu kebenarannya. Jadi kabarnya Bang Indra ini bisa nengok-nengok hantu, betul nggak itu? Kalau Hantu kayak mana dia mau tengok? Katakan cikgu dia nggak ini, cuman dibilangnya udah kita buatlah jimat-jimat pun saya sempat lama makainya. Humas Majelis Nurul Yakin dan berikut istrinya itu bersama istri tercintanya perwakilan PT Panasonic. Mungkin kita ke Bapak Indra Jaya dulu, Humas Majelis Nurul Yakin. Mungkin begini nih, mungkin kenalan dulu nama Bapak siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa ya. Terus kemudian macam mana ceritanya kok bisa gabung ke Majelis Nurul Yakin? Silakan, agak keras sedikit ngomongnya, Pak. Silakan. izin juga izin semuanya pemirsa yang di rumah maupun yang nonton live streaming ini, perkenalkan nama saya Indra Jaya bin Nasaruddin. Alhamdulillah saya bertempat tinggal di Kampung Mangga, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih di Batam ini dari akhir 2004, dan alhamdulillah saya berjumpa dengan Majelis Nurul Yakin itu kurang lebih mau 1,5 tahun. Alhamdulillah dengan bimbingan guru kami, beliau Ustadz Julkodri bin Abdurrahman, yang sekiranya membimbing saya pribadi dan menunjuk saya ataupun memilih saya sebagai humas di majelis ini. Terima kasih Cikgu atas bimbingannya ataupun memilih saya sebagai humas. Terima kasih banyak udah kepercayaan Cikgu. Terima kasih. Sekian, itu aja Cikgu yang bisa saya sampaikan Cikgu. Oke, mungkin dari Ibu Depi mungkin boleh kenalan sama tadi. Mungkin boleh menyapa juga saudara-saudara PT Panasonic yang telah mengkonsumsi air mineral Rukiah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Devi Suryanti Sregar binti Amir Hamzah Sregar, dan alhamdulillah sekarang bertempat tinggal di Kampung Mangga nomor 08C RT 02 RW 03. Dan saya juga salah satu karyawan dari Panasonic yang dimana sudah 17 tahun bergabung sebagai karyawan Panasonic, dan alhamdulillah sekarang jadi karyawan tetap. Saya sendiri juga alhamdulillah di Majelis Nurul Yakin ini sudah hampir 1,5 tahun bergabung, yang dipimpin di bawah naungan Ustadz kami, Ustadz Julkodri bin Abdurrahman. Dan untuk saudara-saudara kami yang di Panasonic, alhamdulillah dan terima kasih banyak sudah mengkonsumsi air rukiah yang dari Majelis Nurul Yakin. Mudah-mudahan berapapun yang kalian konsumsi, baik atau satu pun, berapa banyak pun yang kalian pesan, mudah-mudahan bisa membuat, salah satunya adalah untuk memperbaiki kondisi tubuh ataupun memperbaiki untuk lebih giat beribadah ataupun untuk mengurangi rasa lelah, rasa capek ataupun rasa kadar gula yang berlebihan di badan, sehingga bisa tetap menyehatkan untuk bisa bekerja dengan sehat ataupun stabil. Jadi seperti itu Bu Depi ya. Jadi mungkin Ibu Depi dulu ini udah pernah belum konsumsi air rukiah ini, dan kayak mana tuh rasanya gitu? Mungkin barusan juga baru kan, gimana? Alhamdulillah Cikgu sudah sering, dan rasanya untuk saya sendiri ya Cikgu, saya pribadi yang untuk merasakan, dulunya saya pernah ibaratnya, mohon maaf ya Cikgu, ibaratnya buang angin itu tidak bisa seperti kan Cik. Awalnya pagi-pagi aku nggak bisa ya, sempat juga kepikiran yang namanya kita di dalam bekerja itu udahlah saya ke dokter gitu. Iya. Tapi insya Allah
dengan ingat oh di situ ada air ruqyah, mudah-mudahan dari ikhtiar air ruqyah ini bisa setelah saya minum beberapa menit itu langsung bisa gitu loh. Jadi saya niat untuk berobat ke klinik ini di finding gitu saya. Dan salah satunya juga pernah juga saya malas lah nanti untuk kajian gitu kan cik. Iya, Dari iya. pagi ini udah ada lah niat nggak usah lah pergi kajian gitu. Iya, iya. Tapi udah saya minumlah air ruqyah, mudah-mudahan nanti malamnya dimudahkan langkahnya. Insya Allah cikgu Iya. datang sendiri, mudah untuk ini melangkahkan gitu. Dan ketika juga pas gelisah kok dada ini terasa kok penuh gitu kan cikgu, agak pening, gimana ya, jadi ada sugesti yang berlebihan itu datang, terus langsung teringat oh saya masih punya air ruqyah, coba saya minum. Alhamdulillah itu semuanya tidak ini cikgu apa namanya langsung plong. Iya, iya, Ya. iya. Jadi itulah yang tiga itulah yang baru saya rasakan untuk diri saya sendiri gitu cikgu. Dan pernah juga sebelum air ruqyah ini cikgu ada ibaratnya diviralkan, Iya. saya juga air yang ruqyah yang saya bawa dari sini sempat juga saya bawa ke PT gitu. Iya. Adalah salah satu teman juga yang sering pertigo gitulah Iya, sih iya. kan masuk angin gitu. Sambil juga saya urut di musola, saya kasih air ruqyah ini, alhamdulillah dia enakan gitu kan cikgu. Iya. Karena ketika kalau dia ke klinik serba salah, nanti mungkin juga nggak dapat MC atau gimana. Jadi coba saya kasih aja ini, minumlah dengan ikhtiar, mudah-mudahan sembuh. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Itulah pengalaman yang saya sendiri ini aja. Minum air ruqyah tadi itu ya. Air ruqyah itu. Oke. Kalau Bapak Indra gimana? Pernah nggak minum air ruqyah? Tak kayak mana itu biasanya? Alhamdulillah cikgu, dari air ruqyah ataupun air yang dimunajatkan cikgu yang seminggu atau 2 kali dalam seminggu itu kan kita kan selalu menyajikan, ini kan belum cikgu viralkan dulu kan. Jadi dikira orang-orang ini kan pernah bertanya sama saya tuh, itu maksud air itu apa di pas kajian. Iya. Itu air yang guru kami munajatkan, insya Allah tuh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi kita jangan memfokuskan air ini sebagai Tuhan kita. Iya, iya. Air ini sebagai ikhtiar, kata guru saya bilang. Iya. Tapi kalau kita yakin Allah menyembuhkan, kita minum, insya Allah sehat. Oh, saya kira air apa itu? Itulah, kalau mau lebih jelas datang aja ke majelis apa kegunaan air itu. Gitu aja. Alhamdulillah kalau efeknya cikgu benar kata istri saya, cikgu bilang kita yang lemas-lemas cikgu, alhamdulillah semangat, segar, yang dibawa malam-malam itu alhamdulillah hilang cikgu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah cikgu. Itu aja cikgu. Alhamdulillah untuk penyakit mungkin Allah udah mempercayakan saya belum ada penyakit cikgu. Jadi saya rasakan sakit kepala enggak. Sakit kepala biasa udah biasa jangan cikgu, minum air doa tuh alhamdulillah hilang. Tapi kalau alhamdulillah penyakit parah tuh Allah belum ada nitipin saya cikgu, alhamdulillah cikgu. Wah, Bang mau dititipin. Iya, iya. Jadi saya nggak pernah, kalau orang-orang bilang itu air ini untuk menyembuhkan itu ya mereka kembali kepada mereka kan, saya nggak merasakan kan. Yang saya rasakan ya saat sakit kepala, pernah cikgu sampaikan, saya pernah penelpon cikgu itu kajian tuh capek cikgu, demam cikgu, datang aja bang, nanti bawa air, nanti minum abang, siap kita baca doa, abang minum aja insya Allah sembuh tuh. Emang saya buktikan emang nyata tuh, alhamdulillah langsung segar duduk di majelis ini. Alhamdulillah gitu aja cikgu pengalaman saya cikgu. Oke, jadi mungkin itu testimoni dari beberapa orang yang sedang mengkonsumsi. Jadi rugi sekali nggak mau konsumsi air ini ya Bang ya. Betul cikgu. Jadi luar biasa manfaatnya, harga juga terjangkau gitu kan. Iya cikgu. Ketika beli air ini, tambah dengan berinfak hasilnya untuk santri, pembangunan ya kan. Betul cikgu. Oke, mungkin kita lanjut ke ini. Tadi ceritanya saya pernah dengar kabar kan, seperti tadi dibilang kan. Kita kalau dengar kabar dari orang nggak boleh langsung percaya kan. Betul, Tapi kita harus cari tahu kebenaran kan. Jadi kabarnya Bang Indra ini bisa nengok-nengok hantu, betul nggak itu? Kalau Hantu kayak mana dia Bang? Tengok penasaran nih kita. kalau nengok tuh alhamdulillah cikgu, mungkin
secara kilas tuh cikgu mungkin nampak langsung tuh belum cikgu. Iya. Tapi kalau nengok kilasan-kilasan tuh yang pertualangan sama cikgu lah, pengalaman-pengalaman sama cikgu ikut rupiah, itu emang nampak gitu aja. Ada yang salah satu pasien kita cikgu yang ikut cikgu tuh pernah berdebat sama saya tuh di salah satu rumah rukiah lah itu. Sempat saya berdebat, cikgu pun pernah dengar sendiri, saudara kita Bang Hidayat pun pernah nampak sendiri bahwa orang itu nggak suka sama saya kan. Saya mengusik dia. Kan saya bukan mengusik, saya nampak aja ngapain di situ mondar mandir kan. Mungkin cikgu kalau nampak secara langsung mental saya kurang yakin gitu. Tapi waktu perjalanan spiritual kemarin cikgu, alhamdulillah cikgu, ini baru saya buka cikgu. Nampak hantu gitu? Enggak cikgu, nampak tengku cikgu, alhamdulillah. Nampak tengku mana nih? Nampak Abdul Rahman cikgu. Jadi Dalam duduk di situ, alhamdulillah. Yang nampak tengku itu cuma berduduk senyum-senyum. Nggak sempat saya tanya sama cikgu, inilah baru mau bertanya sama cikgu kan. Oke. Kedua tuh cikgu nampak tuh waktu di malam mihrab, entah siapa tuh saya nggak tahu cikgu. Saya niat saya mau cikgu, biarlah saya, misalkan saya pernah cikgu sampaikan waktu kita di takziah di itu cikgu, takziah apa namanya, talqin di salah satu pemakaman saudara kita itu Bapak Pak Saipul, almarhum orang tuanya di Nongsa. Ya, yang malam-malam itu. Iya, cikgu. Ya. Jadi kalau seandainya Bapak dikasih jatah oleh Allah untuk jumpa Rasulullah, kayak mana? Ya niatkan langsung cikgu. Kalau seandainya Allah menjatahkan saya untuk jumpa Rasulullah, saya ikhlas untuk orang tua saya aja cikgu. Saya nggak perlu lah kalau Rasulullah menengok saya jumpa Rasulullah, saya nggak perlu. Yang penting orang tua saya lah diakui, jumpa Rasulullah, orang tua saya, nomor tua saya cikgu, itu aja cikgu. Pas kebetulan di waktu dalam mihrab cikgu, saya nampak cikgu, Nampak apa tuh? ada tiga orang cikgu. Yang pertama saya jelas tuh mama saya cikgu, yang kedua mertua saya, yang satu lagi laki-laki saya nggak tahu. Emang saya nggak pernah nampak orang tua ayah saya, nggak tahu mukanya. Mudah-mudahan itulah ayah saya cikgu. Dirangkul dengan berjubah cikgu, pakai apa namanya cikgu, Imamah tadi. imamah itu. Ultra. Ya tahu apa cikgu namanya. Iya. Putra. Dirangkul cikgu, dia pergi. Iya. Terang cikgu tuh. Siap itu cikgu, entah perjalanan hidup saya nggak tahu juga cikgu. Bingung saya cikgu. Saya yang bertanya cikgu. Saya terjatuh cikgu. Jatuh, langsung dirangkul entah Rasulullah, entah saya nggak tahu cikgu. Cuma Allah yang tahu cikgu. Dirangkul, dia nggak mau mendirikan saya tuh. Itu maksudnya apa cikgu? Ini giliran saya bertanya, nanti giliran abang bertanya. Iya, iya. Iya. Ini giliran awak bertanya. Saya bertanya dulu bang ya. Oh, ya, cikgu. Jadi itu nanti di pending dulu ya. Nanti Siap, ingat-ingat cikgu. ya. Ya. Jadi ceritanya yang kemarin nanti itu insya Allah dijawab di ending nanti. Ceritanya kemarin ketika kabarnya nih, maka saya cari tahu. Katanya kalau abang ikut kajian macam ada yang halangi itu siapa gitu. Dulu gitu. Oh ya, Kayak cikgu. takut Iya, gitu, iya. apa Oh itu? gitu cikgu. Ya siap cikgu. Ada yang ini cikgu, waktu Ya. mau duduk di majelis Nur Yakin nih cikgu ya. Ya. Itu ada alhamdulillah cikgu sering undang, ngajak-ngajak kan, ayolah bang gabung di majelis Nur Yakin di Kapling Sambau. Kalau bang nggak sempat, bisa juga ibu ikut kajian dari rumah ke rumah. Kebetulan itu waktu itu di rumah Bang Nendra. Saya itu macam ada yang halang-halang cikgu, untuk apa kamu pergi, sampai saya keringat jagung cikgu. Pokoknya kalau setiap habis sisa cikgu, salah satu dua orang lah jamaah itu yang ngajak itu, tiga termasuk cikgu kan, Pak Arif sama Bang Nendra. Pas jumpa di Masjid Siratul Jannah, Isa nih cikgu, saya nggak mau tuh masjid cikgu. Masih jumpa sama mereka ini. Ya. Jadi saya kabur. Jadi saya alasan sama istri, kalau ada Pak Nendra sama ini, nggak usah lah, bilang aja saya kemana-mana aja. Kabang kenapa dia? Nggak tahu, ada orang ngalangi. Datang-datang nih keringat ya gue, macam kita macam nampak apalah ya gue, nggak tahu lah ya gue. Pas kebetulan tuh di masjidnya emang nampak kali ya gitu. Nampak apa? Entah hantu tak apa, tak tahu, tapi dia hitam aja semua itu. Di masjid nampak hantu gitu. Bukan di depan masjid, Depan di masjid. pohon nangka. Biar abang nggak ke masjid gitu. Dia mau mau macam mana kan, bingung juga Jung, dihalangi. Nggak usah aja, kau pergilah ke masjid itu, nggak usah, nanti kau diajak pengajian gitu ya. Oh gitu, Iya. hantu tadi. Iya. Kita tangkap di hantu itu ya.
Oke, jadi terus bang? Pernah duduk pertama kali duduk tuh di rumah Pak Nendra. Itu ketenangan nggak ada cikgu, macam-macam tuh cikgu di rumah Pak Nendra. Nampak pulang aja, ngapain lama-lama situ dia. Nah, betul sih Zulkadri itu kita ada nggak? Itu kalau alhamdulillah nggak ada cikgu. Iya, Iya, alhamdulillah nggak ada. iya, iya. Ya, pulang itu resah tuh, nengok lah ketua kan, Iya. ketua masjid lah itu. Hah? Kapan lah dia pulang nih? Lama kali lah di pengajian nih. Apa kebetulan beliau pulang, apa ikut pulang tuh cikgu. Cikgu izinkan pula, silakan ke rumah Bang Nendra sekali, ke rumah Pak Nandang sekali, itu belum juga, masih juga ada yang ganggu-ganggu segala macam itu. Oke. Kok mau pergi itu pasti dihalangi itu, bukan dihalangi masalah apa nggak tahu cikgu, pokoknya ada yang bisik kan cikgu. Adapun yang bilang ngapain nggak pergi situ dia. Alhamdulillah cikgu yang dapat hidayah cikgu itu, yang cikgu bilang itu kita jemput pas di rumah Bang Arif cikgu, Pak Arif. Pas itu saya duduk, saya nikmati semua apa yang cikgu wejangkan di kajian itu. Pas malam itu emang betul-betul kajian membahas masalah halus itu. Iya, iya, iya. Saya memang betul-betul nampak tuh. Satu lagi Pak Sumari pun nampak juga. Dia berbentuk cewek di jendela cikgu itu. Rambut panjang cikgu, ya Allah, ada takut aku. Takut abang? Iya, Iya cikgu. iya, iya. Ya Allah, tadi apa nih cikgu. Jadi Pak Sumari bertanya, Pak Sumari, itu Pak siapa Pak? Tahu dia. Bapak nampak dia. Ini pulang nih tuh. Apa sih gue bilang? Nggak usah takut bang, nggak bakal ganggu abang kalau di dalam majelis ini bang, nggak bakal lantun masuk ke dalam. Itu ya saya yakin cikgu. Alhamdulillah di situ cikgu, tanpa disuruh kan, orang rumah dulu kan istri sering maksa-maksa ikutlah kajian, nggak mau, macam-macam alasan, sampai pernah berdebat omongan lah cikgu, bertengkar mulut lah sama istri, alasan macam-macam. Emang macam-macam penghalang cikgu. Nampak yang macam kayak rambut panjang, Iya. macam apa kata orang di mana juga. Nggak tahu saya kuntilanak namanya gitu ya. Mungkin lah juga. Jadi ya. Panjang tak usah lah, nampak itulah. Cuman Oke. tuh jadi kalau yang nengok-nengok lain-lain susah mau jelasnya cikgu. Susah. Pokoknya abang adalah macam sensitif gitu ketika ada sesuatu itu. Iya alhamdulillah cikgu. Sampai sekarang. Sampai sekarang cikgu. Sampai sekarang. Tapi satu hal yang mau saya bilang, jangan takut kan. Iya cikgu sering menyampaikan jangan takut. sama Allah kan. Iya. Oke, kayak gitu. Oke, mungkin nanti kita tanya pengalaman jadi rumah mungkin ke Ibu Depi dulu kan, Bu. Jadi saya dapat kabar Ibu itu pernah sakit itu kan. Sakit panjang tuh, sakitnya sakit apa sih? Habis itu kayak mana keadaannya? Habis itu solusinya kayak mana? Habis itu kapan sehatnya? Habis itu yang nemanin tuh siapa? Gimana itu? Boleh cerita mungkin sebagai referensi untuk kita ini. Sedikit bercerita ya, mengulangi referensi kehidupan lah ya. Iya. Dulu di tahun 2016-17 lah. Saat itu orang tua laki-laki tiba-tiba telepon dari kampung kan sakit seperti itu kan cikgu. Iya. Jadi paginya langsung saya berangkatlah pulang kampung gitu. Jadi selama dia sakit ini di rumah sakit ya saya temanin lah seperti itu. Saya temanin, nasa saya bawa gitu. Jadi saya setiap harinya itu selama dia sakit bolak-balik, malamnya baliklah ke rumah sama keponakan. Karena malamnya saya memang nggak bisa tidur di rumah sakit, itu tak bisa. Walaupun ruangan apanya itu VIP gitu, memang nggak bisa gitu kan. Bahkan makan pun memang nggak bisa kalau di dalam rumah sakit. Jadi Nggak bisa itu apa? untuk makan aja pun saya nggak gitu. menolak itu Menolak ya gitu ya. ya. Oke. Minum aja pun nolak gitu kan. Jadi saya baliklah ke rumah setiap malam. Cuman selama saya di rumah setiap maghrib tiba-tiba lampu di rumah itu mati, angin datang sama hujan gerimis, hujan gitulah saya kan, kuat lah ininya. Baru yang saya dengar itu setiap di jendela selalu kayak ada ngetok-ngetok kayak gitulah. Ketok jendela gitu. Iya. Itu setelah tadi Ibu tadi pulang dari rumah sakit. Iya, setiap ini 7 hari saya sampai bolak-balik ke rumah, 7 hari itu saya mengalami gitu. Tapi sebelumnya nggak ada. Enggak sih. Tapi orang tua masih tetap posisi di rumah sakit. Iya, rumah sakit. Jadi bolak-balik rumah sakit gitu. Iya, jadi saya aja yang sama keponakan saya ada 2, kami bertiga lah di rumah, berempat lah sama Nasya.
Jadi di kebetulan di rumah itu kan Ya. ibu kan dia pengurus mayit gitu. Oh gitu Iya. ya. Jadi kan semua peralatan mayit itu ada di rumah, ada di lemari itu. Dan di lemari itu pun saya entah itu sugesti atau apa, itu selalu bunyi dari Jadi goyang-goyang gitu. pokoknya kayak ada suara Iya gitu ya. loh. Dan saya mendengar itu kayak setiap malam itu tidur itu suara kaki itu kayak ada yang berjalan, tapi saya tak tahu di mana suara berjalannya ini gitu. Dan suara burung pun selalu saya dengar gitu lah cik kan, kayak suara suara burung, suara anjing saya dengar gitu. Jadinya karena mungkin saya juga keponakan saya lihat saya itu tegang, takut gitu, jadi kan mereka pun setiap malam setiap ikut saya selalu nangis gitu kan. Tapi nanti paginya saya balik lagi ke rumah sakit, jadi pikiran saya itu kenapa sih ini kok ada terus gitu. Jadi tiba-tiba adalah adik saya yang paling kecil, cobalah ikut entah berapa hari ke rumah, masih Ya. sama nggak kondisinya, ternyata sama kan cukup. Cuman karena adik saya yang paling kecil ini dia nggak penakut, jadi dia ya udahlah itu biasa, itu nggak apa-apa itu gitu. Tapi saya tetap ada rasa tidak nyaman gitu loh Cik. Ya. Seketika yang saya herankan, ketika saya berangkat dari Batam ini, entah apalah ceritanya, di dalam mobil pun saya selalu baca Yasin itu begitulah saya di perjalanan. Ada rasa khawatiran, tapi khawatir ini saya nggak tahu khawatir apa gitu. Ya. Cuman ini kok sesak terus gitu. Akhirnya saya kawanin sampai di rumah sakit. Jadi almarhum bapak ini selalu cerita curhat lah gitu. Ya. Yang ini gimana, yang ini gitu. Dia cerita tentang ibu, tentang saudara-saudaraku yang lain, tentang yang lain, apa yang disedihkan. Ya udah saya tampung lah semuanya. Itu posisi baring di Masih rumah di sakit. rumah sakit, Iya ya. ya. Karena abang sama orang tua bilang, "Oh, coba kamu aja yang komunikasi ya." Jadi almarhum bapak pun saya mau komunikasi aja sama Devi aja gitu. Karena semasa hidupnya pun kami bertiga bersaudara pun di sini setiap kalau nelpon sempat juga lah Rahmiga sama adik besar Mila ini kayak mungkin bukan cemburu, cuman setiap bapak ini nelpon pasti dia sebut nama saya dulu gitu. Kok Kak Depi terus gitu. Gitu ya. Iya, iya. Kok dapat Devi terus, padahal ini kami yang ini kok nanyanya ke dia gitu. Oke. Jadi almarhum bapak ini pun selalu saudara-saudara yang lain selalu apapun yang keolahanku, misal pekerjaan rumah, pasti selalu disarankan bantu kakakmu kayak gitu. Itu teruslah ininya kan cikgu. Baru sampai terakhirlah di rumah sakit hari Sabtu. Hari Sabtu saya rencananya mau balik jam 6, jam setengah 7 lah kan cikgu. Jadi di situ di jam 3-nya almarhum bapak saya bilang gini, "Oh, saya nanti mau berhentilah merokok," gitu kan cikgu. Oke. Boleh nggak saya minta duitmu 50.000, belikan permennya 25.000 dan sisanya untuk saya duitnya. Permennya tidak boleh dikasih sama siapapun dan duitnya juga tidak boleh. Ya udah saya pergilah saya beli permennya. Seketika saya mau balik dia cerita, itulah yang pernah saya tanyakan cikgu. Dibilang semuanya yang sudah meninggal itu udah pada datang nggak gitu loh. Oh gitu. Dan anak-anak juga udah berisik kayak gitu. Mungkin Dan tadi permen tadi mau dibagi sama yang datang tuh. entahlah saya tak Enggak, paham. enggak sempat nanya itu. Enggak, pokoknya dia makan dan diambil kainnya itu diikat dia gitu loh situ. Diikat gimana maksudnya? Diikat di kain permennya itu. Oh gitu. Ya ya ya, ya. Ah. Jadi setiap ada permen ikat Mengikat gitu. dia, Jadi tapi kalau mau ambil lagi gitu. iya, selama saya datang pun udah selalu di ini seminggu itu apa Oke. namanya di dinding itu ngapain dinding lus-lus sama gini lah cikgu dia kain Iya, iya. gitu terus lagi ini. Jadi dibilang gini, nanti jam 4 saya mau mandi dan saya juga mau makan, saya sudah sehat katanya. Akhirnya ya abang saya mandiin lah gitu. Ya sudahlah udah sehat. Saya nak balik nanti Pak. Ya saya nanti nak ikut juga katanya gitu kan. Ya sudah. Tapi sebelum kamu balik, saya juga nanti udah balik kok duluan gitu kan Cikgu. Oh, gitu. Alhamdulillah kayak gitu Iya. kan Cikgu. Saya nggak ada perasaan apa-apa gitu. Ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya saya nanti balik. Sebelum kamu balik saya udah balik kayak gitulah almarhum bapak. Oh iya nggak apa-apa. Boleh nggak nanti kamu masak daun ubi? Itu ada di bawah mereka daun ubi katanya. Boleh, aku bilang gitu. Itu udah dimasak. Enak nggak enak? Cobalah makan. Saya bilang gitu kan.
ya nanti saya coba. Jadi almarhum bapak ini makan, tapi tiba-tiba dia bilangnya boleh saya minta HP saya gitu kan, Cik. Jadi diminta HP, jadi entah apa lah ya dipencetnya, di kotak-katik. Ya. Cuman dibilangnya itu anak yang di atas itu kok bising kali ya, katanya begitu. Coba diputar lagi Yasin. Enggak, tetap juga dia bising, dia tutup telinga kayak gitu. Tapi yang di sana bising. Cuma setengah jam berikutnya dibilangnya gini, Cik. Kita sekarang udah di mana katanya. Padahal rumah sakit itu kan dengan jalan yang jangan apa ya, yang ramai lah, Cik, ke rumah sakit besar. Suaranya kan bising gitu. Ya. Kok saya nggak ada mendengarkan suara apa-apa ya kayak gitu kan, Cik. Kok masa sih nggak ada gitu. Jadi saya ambil apa musik itu kan, Cik. Ya sih saya bikin ini nggak dengar juga gitu kan, Cik. Oh gitu. Masa sih nggak dengar kayak gitu. Ya, Dengar ya. loh gitu. Mungkin karena abang aku juga, bapak ini banyak lah tingkahnya di sini gitu. Ya. Jadi cobalah kamu aja lah yang komunikasi sama bapak biar nggak cengeng gitu lah, namanya juga bapak kan. Akhirnya dibilang dia gini, saya mau mandi, tidak boleh ada yang ngawanin, tunggu aja di luar. Terjatuhlah di kamar mandi ini, jadi biru lah di sini, jadi dia duduk. Jadi disuruhnya gini, ya udah kalian makan aja, kamu balik aja, nanti saya balik duluan kok gitu ya. Saya balik lah kan, Cik. Pas di jam 6, jadi saya masih setrika, setengah jam lagi udah datang travel, Kak, setengah 7 kami sudah berangkat ya gitu. Pas jam 6 datang kok bolak-balik datang telepon gitu kan, Cik. Tapi kok angin ini kuat, kok ada angin, ada hujan, kok ngeri ya kayak gitu. Perasaan Iya, saya kayak iya, gini, iya. Cik. Tau-taunya dapat kabar nggak bisa udah dapat meninggal gitu. Sampai di rumah kan ini, Cikku, almarhum bapak datang, permen yang saya beli itu masih utuh gitu loh. Jadi dibawa lah semua permen yang sama duitnya. Jadi seketika itu ibaratnya saya itu mau apa ya, mau berpura-pura saya itu tegar gitu loh, Cikgu. Jadi saya memang sama sekali di situ tidak tahu, nggak mau menangis. Tapi ini udah Iya, penuh iya. gitu loh, Paham, Cikgu. ya. Udah penuh, nggak mau nangis gitu. Cuman pas seketika di almarhum bapak meninggal itu gini loh, Cik, ada rasa gini, ngapain nangis, ngapain nangis, udahlah pura-pura nangis aja, ada itu rasa itu loh, Cik. Ada, oke. Kayak ada rasa ininya gitu. Pas malamnya almarhum bapak ini kan belum dikubur tuh, jadi saya kok saya takut ke rumah gitu. Di depan rumah itu kan ada rumah nenek, jadi kami ngungsi di situ lah. Kok saya tak berani ke rumah, yang nggak berani loh, Cik, nggak berani. Kok suara anjing kok ada terus, hujan datang gitu. Jadi sugesti saya itu kok ada terus ya, tapi ini kayak udah kayak gedebuk-gedebuk kayak gitu. Iya, iya. Pas lah paginya orang si Ika kan udah sampai lah, Cik, di rumah. Iya. Sekitar jam 5 ya. Kalian jam 1 siang lah. Cuman karena mungkin mereka tidak melihat almarhum bapak meninggal, pastilah saudara yang lain, gimana sih kejadiannya, gimana sih situasinya, seperti itu kan, Cik. Jadi saya ceritalah pas malam setelah habis maghrib di rumah nenek ini. Ketika saya mau ceritakan itu, ada yang masuk langsung gitu kayak ditembak gitu loh, Cik. Maksudnya masuk dalam tubuh kakak, Langsung kayak gitu, Cik. kayak mau kesurupan gitu. Enggak deh, Cik. Kaget. Kayak Kayak ada di tusuk lampak, aja ya, gitu. ditusuk Oke, gitu. ya. Jadi langsung kayak gitu kan, langsung saya lari ke kamar mandi, muntah tapi nggak Oke. bisa keluar, tapi udah gemetaran, udah ini. Di situ langsung kumat. Pokoknya nggak mau datang ke rumah, bahkan ke kamar almarhum bapak pun saya nggak berani, sama ke kamar mandi pun semuanya saya nggak berani gitu, sampai di ujung gitu. Akhirnya saya minta pingin cepat-cepat balik. Yang namanya orang kan nggak tahu apa yang terjadi dalam diri saya, ibu saya, kakak saya, mereka melihat saya itu aneh gitu. Masa kayak gitu aja sih, takut. Tapi saya tidak bisa menceritakan apa sih yang saya rasa ini kayak gitu. Iya, iya. Jadinya baliklah saya ke Batam. Pas di hari Jumat saya bekerja lah kan, Cikgu. Kok saya situ baru makan nasi padang, traktiran gitu lah, Cikgu. Sampai sekarang saya makanya hindari makan nasi padang ini. Jadi saya makin kok dia nggak sakit loh, Cikgu, nggak sakit badan, tapi Iya. kok kayak berputar kayak gitu loh, Cikgu. Berputar tapi gemetaran semua. Jadi saya Iya. yang biasanya saya nggak pernah dapat tensi. Tensi saya di situ tiba-tiba naik 170. Itu di kampung apa dari Batam? Mas udah di Batam, udah Batam. bekerja.
Udah sakit Oke. seminggu kan cikgu. Jadi ini ya, jadi saya mikirnya mana ada istilah penyakit-penyakit seperti itu kan nggak ada gitu loh. Cik. Ya. Sampai di rumah saya baring gitu kan, Cik. Datang lagi, ditembak lagi sekali lagi tuh cikgu. Di rumah tadi itu. Mm-mm. Tadi tembak pertama itu di kampung Di apa kampung. Di kampung. Ini sini langsung Kejadiannya sama. ya sama Oke. langsung ini lagi masuk lagi kan. Jadi jantung ini Iya. gedubak-gedubaknya itu enggak ini gitu. Jadi saya minta coba saya keluar dari rumah ini Oke. coba putar suara aja ngaji-ngaji itu saya nyaman kayak gitu lah cikgu. Jadi saya berobatlah ke rumah sakit, ke rumah sakit semuanya katanya normal, tidak ada Normal, penyakit oke. gitu. Tapi sampai saya nanti ini sendiri tiba-tiba ada kabar yang meninggal lah, ada suara angin ini. Di situ saya tuh langsung Sensitif lah ya. langsung kayak gini aja cikgu gitu. Oke. Kaki semuanya udah gemetaran gitu. Akhirnya adalah saudara yang mau coba, namanya juga dulu kita berobat ke dukun gitu cikgu. Iya. Kan kita nggak paham kan. Benar. Itu pun susahnya minta ampun kami cari dukun ini di Batam karena nggak percaya yang seperti itu kan cikgu. Akhirnya pergilah berobat gitu. Adalah Macam-macam. macam lah cikgu, tapi nggak perlu aku kasih tahu Dari siapa. Iya, benar itu privasi. Pergilah ini dia hanya iniin pakai pena loh cikgu di sini di kaki, tapi sakitnya minta ampun. Cuma digini kan ini teriak kayak gitu, sakit gitu. Jadi ketika di saat itu memang ditawarkan ini katanya ilmu hitam gitu, untunglah kamu cepat beranjak dari kampung karena lewat laut gitulah kan cikgu. Ya namanya bila saya kita percaya kan cikgu. Cuman di situ ditanyanya yang buat ini adalah tidak jauh dari keluarga, kali ini hanya iri sebenarnya ke orang tuamu, tapi dia mau pingin buat siapa sih yang menyenangkan anaknya ini, itu yang mau dicarinya gitu loh cikgu. Oh gitu. Jadi dia mau cari yang ini gitu. Kata si dukun tadi. Iya, cuman bukan dia aja, yang dari kampung juga bilang ada lah sekitar 4 gitu kan cikgu. Sama nih Iya, jawabannya. jawabannya gitu. Oke. Jadi setelah itu inilah, cuman pas meninggal awal ceritanya almarhum bapak saya ini sakit gini dia cikgu. Ya. Abang ipar saya meninggal di tanggal 14 kalau nggak salah. Terus almarhum bapak saya meninggal di tanggal 21. Nenek saya ngelayat tanggal 22. Ya. Meninggal juga nenek saya itu di situ. Jadi dalam waktu bersamaan ya, Jadi saya ininya agak makin depresi gitu ya. sementara keluhan almarhum bapak saya ini tentang abang ipar saya ini saya tampung semua gitu loh. Dia iniin cerita semua kenapa dia bisa sedih, apa yang buat dia drop gitu. Jadi dia cerita tentang abang iparku ini karena kasihan dengan kakak Eko yang paling besar gitu. Jadi saya lah semua yang nampung. Misalnya itu ada butuh dana boleh nggak ini, ya saya inilah. Itu pun saya tanpa sepengetahuan suami saya gitu. Karena saya kan mungkin saya kerja biarlah saya yang ini gitu. Saya tak mau membebanin gitu. Tapi mungkin tak tahu lah itu dosa atau gimana ya cikgu. Iya. Jadi saya ingin teruslah apapun kebutuhan almarhum bapak, ibu, semua adik-adikku yang masih kuliah, secara diam-diam pasti saya iniin bantu kayak gitu. Gimana pun keadaannya ya saya tetap bantu gitu. Terus setelah berobat ini kan cikgu, berobat, dibilangnya lah, oke lah, mandilah ini jam berapa itu, jam 1 malam, jam 2 malam. Nanti kembang itu. Iya, 1000 kembang bunga lagi, bukan itu udah Air banyak itu. lah. Sampai bakar Menyan. besi, itu Besi. juga udah saya minum semua obat. Tapi hasilnya gimana? Nggak ada aja. Nggak ada kan ciku, dia nggak ini, cuman dibilangnya udah kita buatlah jimat pun saya sempat lama makainya. Tapi nggak ada hasil. Cuman itu aja lah ciku, kalau dengarkan Al-Quran ini gitu. Jadi masih ini terus. Terngiang-ngiang. Oke. Jadi sepakai itulah. Cuman dibilang dukunnya nih, maaf belum bisa saya buat. Kenapa? Di sini kan sebenarnya sekeliling kami ini tidak ada anjing, tapi setiap saya mau buat ini ada anjing gitu loh cikgu. Jadi gagal terus kan. Jadi dibilang coba kamu mandiin lah selendang kain yang dari almarhum bapak sama buat sholat gitu. Saya buat juga, enggak juga cikgu. Ya udah dari kampung dikirim lah obat akar padi
tahu Iya, Cikgu kan, iya. dikirim, dipaketkan, dimasak, saya bingung. Enggak juga. Ketemu lagi sama ada yang berpengalaman lah, mungkin dari kawan suami. Coba kalau memang masih ada pernah juga saya muntah Cikgu, itu muntahnya itu kayak keluar merah kayak gitu loh Cikgu. Keluar darah Tapi gitu. enggak darah Cikgu, cuman Ada makanan tapi sesuatu lah ya gitu ya. coba kau iniin Oke. obatnya apa gitu, jam 6 ya, setiap jam 6 sebelum terbenam matahari pergi ke kuburan gitu loh Cikgu. Kuburan mana nih? Itu di Nongsa. Tiap hari itu. Oh, 1 hari aja kemarin. Cuman saya berpikirnya seminggu kan, saya takut kan gitu. Masa saya ke kuburan mau ngambil kulit ari, Iya. kulit arinya Kamboja Cikgu. Kamboja itu loh Cikgu. Paling besar tuh apa yang Cikgu? Iya, Iya. Kamboja. Jadi Kamboja itu tadi maunya maghrib gitu. Iya, Iya. segitu. Harus maghrib. Iya. Iya. Alasannya apa? Tak tahu. Tak Cikgu. tahu itulah Cikgu. Oh gitu. Jadi karena saya kita sendiri lagi sakit gitu loh. ikut aja Nah, gitu ya. Saya sendiri kan, tapi tak boleh Apa? ditemanin gitu. Jadi dia di luar gitu loh kan Cikgu. Oh gitu. Adalah dulu dikasih ayatnya yang mau saya Oke. ini gitu. Jadi saya kikis lah ininya, saya izin dulu lah. Yang pertama saya tidak dapat Cikgu, nggak boleh karena ininya kan, karena setiap pas saya nunduk itu kayak ada yang lihat gitu loh Cikgu. Di kuburan tadi. Iya, kayak ada entah perasaan Iya, saya, iya. tapi nggak dapat, ini udah keringat gitu. Jadi saya pindah lagi yang agak jauh. Jadi kan. bahasanya kamu ngapain ngambil sini gitu ya? Entahlah, Iya iya iya, itu. disengokin ya. Izin aku Cikgu ya. Iya silakan. Boleh nih. Jadi saya Oke. agak jauh lagi kan Cikgu, yang agak besar saya dapatlah ininya korein gitu kan Cikgu. Baru saya ini itu pun udah berinding banget lah Cikgu, udah hampir mau pingsan saya rasa di sini. Cuman saya Allah ya Allah itu terus yang saya ketika saya keluar dari kuburan itu entah pokoknya kayak ada yang terbang lah sesuatu dari badan ini gitu. Akhirnya saya ayo cepat-cepat gitu, jadinya kami cepat-cepat lain. Ada juga suara anjing itu kan Di dari kuburan tadi? sebelahnya Aku tak pernah dengar Cikgu. Dia dia terus nggak Cikgu. saya yang dengar kan, oh cepat-cepat ada suara anjing gitu. Oke. Sampai di rumah nanti cuci bersih, baru masak, rendam malam ini, besok sebelum jam 6 sebelum terbit matahari minum gitu kan Cikgu. Iya. Kalau memang itu benar-benar masih ada di dalam perut, itu nanti maaf ya Cikgu, buang air 24 kali gitu. Itu memang terjadi. Enggak Cikgu, enggak ada. Oh dikatain sama si orang tadi tuh, Iya. si dukun tadi. Dia sebenarnya enggak dukun sih, dia Orang ada pintar. pengaruh orang pintar gitu. Orang pintar Iya, gitu. dia pernah Pintar, mengalami oke. mungkin kan Cikgu. Jadi nanti akan keluar, mohon maaf, buang air besar selama 24 kali gitu. Iya. Karena waktu 24 jam itu. Jadi Iya. setiap sejam sekali Enggak, gitu. dia ini dari jam 6 itu sampai jam 12 aja nanti reaksinya gitu. Jam Jadi 12 terus saja gitu. Iya, Iya. tapi saya Gini, tak ada gini, rasa gini apa gitu. Enggak ada Oke. rasa apa-apa. Akhirnya saya putuskanlah ikutlah. Saya kan dulu juga sering banyaknya ikut berguru kajian Kampung Tengah, Kampung ini banyak juga lah. Jadi Pengajian biasa ikut aja. pengajian biasa, tapi juga adalah beberapa guru saya yang berguru gitu. Setiap hari Sabtu lah kajiannya gitu. Di situ saya ikuti agak tenang lah. Terus saya ruqyah ke ke Taman Raya, ruqyah di Kampung Tengah, Kampung Melayu, ada juga di Kampung Mangga, adalah bolak-balik lah. Semua jawaban dari ustadznya ini ya Oke. bilang gini, semua ini sebenarnya sakit ini sudah tidak ada lagi, cuman ibaratnya kalau secara Islamnya udah tergores batin, gitu loh Cik. Udah ada pertinggalnya. Iya. Jadi seberapa banyak pun nanti kamu berobat herbal kemana-mana gitu, tetap juga nggak ada, habis pun hartamu, tetap juga ini harus kamu sendiri yang melawan, harus kamu sendiri yang menyobatin gitu. Itu pun nggak cukup juga kan, gitu. Saya tetap di sana ada loh ustadz yang bisa ngobatnya, saya tetap ke sana lah. Jadi saya disuruh lah obatnya itu pertama disuruh sholat taubat, Oke. baru disuruh puasa seumur hidup gitu kan. Puasa seumur hidup gitu. Dalam artian di situ ternyata puasa Senin Kamis gitu kan. Oh gitu. Kalau puasa Itulah seumur obatnya. hidup ngeri juga itu kan. Ya itulah Iya, gitu iya. kan. Jadi awalnya saya mana lah bisa saya puasa seumur hidup gitu kan. Jadi Iya, ya iya. udah coba dulu 1 bulan ini ataupun beberapa 5 bulan ini ya saya coba bisalah berangsur-angsur inilah agak-agak berkurang gitu lah kan Cikgu. Jadi semua alhamdulillah yang dari PT Panasonic bos saya juga
alhamdulillah baik gitu lah sih. Mungkin kalau orang lihat saya di satu kampung Mangga aja pun nggak tahu kalau saya Kami itu sakit karena tahun lebih cikgu itu. Tahun lah. berat badan turun berapa 15 kilo gitu, makanya kok kurus gitu, diet ya gitu orang kan Cik. Iya, iya, iya. Enggak lah gitu. Pikiran berarti itu ya. Iya, karena masih ini kan Oke. Cik. Terus setelah itu dibilang lah kayak gini, cobalah kamu iniin. Cuman ketika kamu sendiri, kalau temen ini akan datang, memang ternyata datang Cikgu. Ketika saya nanti agak bersedih aja gini, langsung datang. Cuman alhamdulillah situ ketika saya rindukan orang tua saya itu cepat saya ininya, nggak datang. Jadi saya selalu cerita sama ibu saya. Jadi ibu saya juga sempat juga saya kepikiran dengan perkataan ibu saya. Saya aja belum pernah ketemu dengan sampai sekarang almarhum bapak. Kalau suatu saat saya ketemu mungkin disitulah saya akan pergi gitulah orang tua saya gitu. Oh iya ya bu kayak gitu iya. Jadi ketika bapak ini meninggal orang tua saya juga kan sering bolak-balik rumah sakit dan tensinya naik gitu mungkin karena merasa sedih gitu kan. Ibu tadi. Mm-mm. Ya. Jadi saya pun kepikiran terus kayak gitu loh. Jadi ada selama 2 tahun lah gitu. Cuman saya tak pernah cerita kalau saya ada sakit ini enggak ini gitu. Udah sembuh gitu. Udah gitu. Setelah dibilang ini beberapa ini saya mulailah. Alhamdulillah setelah bertemu dengan cikgu lah itu benar-benar itu hilang plong gitu kan. Sekarang udah sembuh nih. Udah enggak ini alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Karena ketemu saya aja sembuh apa gimana? Sebenarnya ya setelah pengarahan dari berarti 5 tahun ya 5 tahun itu masih agak sering-sering datang rasa sedih itu masih ada Iya, gitu. ya hadir dia. Iya tapi setelah ketemu sama Cikgu Rukia pertama dan ikut pengajian ini di situ baru saya sadari ngapain saya meratapi kesedihan yang sana. Itu juga kita juga nanti akan kembali. Dan yang saya syukuri ketika saya itu rindu sama orang tua saya mudah gitu loh Cikgu. Dia hadir di majelis itu. Di mimpi pun ini Pernah juga. iya di Oke. mimpi sering gitu kayak di apapun nanti kayak di di PT kayak gitu kan Cikgu. Iya. Ketika kayak istirahat saya setelah Cikgu ini cuman di sini yang sampai sekarang almarhum bapak saya istri ketika misalnya orang tua saya di kampung lagi misalnya dia bersedih lagi apalah gitu pasti orang tua saya itu datang kami bertiga itu ngobrol gitu loh Cikgu. Dengan langsung Tapi di batin tadi. di mimpi Cikgu. Oh, mimpi. Langsung saya paginya nelpon mak lagi apa pasti lagi ada masalah sama orang tua saya. Berarti firasah itu namanya ya. Iya, masih ada masih. Oh dulu Cikgu saya pernah juga dibilang dukunya gini, maukah kamu melihat siapa yang mau bikin kan ini gitu kan biar tahu gitu. Enggak lah, enggak usah gitu. Oke. Kita balikan sama dia mau gitu kan Cikgu. Enggak usah, takutnya nanti kalau misalnya dia punya anak kecil kita buat lagi gimana lah keadaan dia. Itulah yang saya pikirkan kemarin kan Cikgu. Tapi di dalam mimpi saya sudah ketemu itu siapa yang menembak saya ketika saya sama orang tua saya juga mimpi ada yang menembak gitu. Saya lihat orang-orangnya gitu tapi entah dia atau enggak saya nggak tahu lah. Cuman dibilang kayak gini, suatu saat yang bikin ini akan mengalami sama dengan kasus yang terjadi di keluargamu. Ternyata itu terjadi gitu. Oke. Tapi saya nggak tahu, saya juga nggak bisa nulis. Iya, iya benar. Cuman itu ada kebenarannya. Oke, jadi luar biasa tadi perjalanan kisah kakak sakit tadi diawali dari nemenin orang tua di rumah sakit tadi itu ya. Kemudian pulang macam ada orang ngetok-ngetok itu sebenarnya pikiran itu kan. Mungkin pada waktu itu kakak udah mulai ibadah belum? Udah sih. Udah. Tapi ibaratnya belum ada ikut ngaji, tak apa. Ada juga. Ada sih Cikgu ikut kajian gitu, ikut Di setiap hari kampung Sabtu. juga? Di sini Cikgu. Oh di sini Iya. gitu, oke. Oke gitu. Jadi seperti itu saudara kan. Jadi kisah Kak Depi ini luar biasa tadi ya. Bisa Cikgu izin Cikgu ya. Bisa aku berjelas Cikgu, mungkin dia ada yang lupa Cikgu. Boleh Cikgu izin. Nih yang kalau yang saya alami sebagai istri Cikgu. Waktu Sebagai suami. Sebagai suaminya. Iya. Sebagai istri ya Cikgu. Enggak, Istri yang- saya. Hah? Sebagai istri saya kan. Yang abang alami sebagai istri abang bilang tadi. Istri ya? saya kan yang waktu dia sakit awal Oke. dia cerita dia sakit itu kan gini Cikgu awal mulanya mungkin istri saya ini lupa Cikgu Lupa apa ini? lupa Sejarah. yang dibilang Cikgu tadi kan
kronologinya kayak mana tuh kan, sampai kayak mana ya kan. Ya. Dari awalnya gini cikgu, abang ipar tuh meninggal cikgu Yang di kampung apa di sini? di kampung. Oke. Abang ipar dia ini kan yang pertama tuh, Ya. jadi orang mertuanya, almarhum mertua ini kepikiran. Dia emang dekat sama orang tuanya kan, telepon-teleponan jarak 2 minggu cikgu. Ya. Orang tuanya pas sakit, Oke. saya suruh pulang. Sempat bertengkar sama dia cikgu. Pulanglah, kapan lagi mau nengok bapakmu. Jarak 2 minggu abang ipar meninggal, kemudian bapak Seminggunya adik- sakit cikgu. Ya, Seminggu sakit. Saya suruh pulang. Bertengkar sama dia ini Seminggu cikgu. kemudian meninggal. Enggak. Berarti 2 minggu berarti. Iya. 2 minggu. Oke. Jadi saya suruh pulang, saya sempat bertengkar. Ya. Aku pulang lah. Nanti kamu jangan nyesal. Sebab aku nggak pernah jumpa sama bapak aku dari kecil, kayak mana mukanya nggak. Dia masih ribut cikgu. Ini segala macam. Nggak usah pikiran uang. Pokok bapak mau sehat. Jumpa. Alhamdulillah. Aku paksa cikgu. Nggak tahu feeling dalam hati ini cikgu. Pas suruh pulang, suruh nekat pulang aja tuh. Abang kayak mana? Bawa aja senasya. Nanti aku nggak usah pikiran lah. Aku pandai lah itu. Alhamdulillah waktu itu ekonomi masih lumayan lah cikgu ya. Bisa lah ngendel semua cikgu. Pulanglah deh cikgu. Ya. Pas seminggu kemudian orang mertua meninggal, saya pun pulang hari Minggu itu. Saya ingat tuh hari Minggu itu. Hari Minggu saya pulang, balik dari situ cikgu. Yang aneh itu cikgu, dari maghrib cikgu. Maghrib ke 5 subuh cikgu. Macam bukan dia lagi cikgu. Macam-macam cikgu. Ada suara ini, ada suara itu bang. Suara apa cikgu? Nggak ada. Yang jujur saya pribadi saya cikgu, yang obat-obat alternatif cikgu, yang bilang dia orang pintar tadi, bukan apa saya cikgu. Saya kurang yakin gitu kan cikgu. Iya. Kata cikgu kalau sihir kan emang ada kan. Oke. Saya pikir dia sakit, saya ikuti aja. Pergi ke dokter, bermacam-macam obat dikonsumsi. Aku tak usah lah, nanti lemah jantung, nanti kena segala macam efek lah. Masih ngotot. Ikut juga arahan dia. Pergi berobat sana, pergi berobat sini, pergi berobat sini. Dia sampaikan cikgu, yang bisa ngobati kamu cuma diri kamu sendiri, masih juga melawan. Oke. Pagi sehat cikgu, pagi sehat kerja, pokok jam 9 telepon balik. Jadi bersyukur kali ini cikgu, alhamdulillah cikgu, PT Panasonic cikgu, luar biasa cikgu. Dan dalam setahun cikgu cuman berapa kali, kalau dihitung-hitung tak sampai sebulan cikgu kerja tuh. Dalam setahun. Tapi dikasih toleransi ya. Iya. Padahal orang PT itu kalau dibilang medis nggak ada sakit. Kok bisa Panasonic percaya sama dia gitu kan cikgu? Dalam setahun loh, tuh kan aku bilang sama dia, dalam setahun loh, tuh. Kalau kamu gini terus lama-lama PT ini bosan mamu itu kerjaan, nanti kamu dipecat. Nggak apa-apa tadi ya. Emang aku sakit kok. Ya kamu nih emang kita nampak kalau malam kamu sakit. Kalau malam PT kan nggak nampak kamu sakit, sehat-sehat aja, orang nggak percaya kamu sakit. Jangan orang PT. Adikmu yang di sini aja 2 orang nggak ada yang tahu kamu sakit parah, tuh kan. Sampai tetangga rumah nggak tahu. Aku tiap malam gini cikgu. Pernah suatu saat cikgu, pernah waktu jalan berapa bulan cikgu, saya udah ikhlas cikgu. Ya udah pucat kali cikgu, macam maaf ngomong cikgu, macam mayat hidup cikgu, dingin semua. Jadi berdoa lah dalam hati cikgu. Ya Allah kalau mau mengambil istri saya ikhlas cikgu. Ya Allah, emang ini jalan terbaik. Saya ikhlas, saya relakan cikgu itu istri saya. Oke. Alhamdulillah besok sehat, pergi lagi berobat ke Rukia. Tetap Pak Ustadz bilang yang nyembuhkan dirimu cuman kamu sendiri. Mas, jadi balikkan omongan saya cikgu. Benar kan saya bilang? Masih juga melawan. Oh ini kita berobat lagi. Pergilah kami beli herbal cikgu, segala macam cikgu, entah berapa harga nggak tahu lagi cikgu tuh. Nggak ada perubahan juga. Bagi lagi Rukia. Tetap Ustadz bilang yang menyembuhkan diri kamu sendiri. Masih hari itu langsung sembuh, besok kumat lagi. Ya. Aku bila sampaikan lagi saya kan, yang ngobati kamu cuma diri kamu sendiri. Gak usah lah berobat sana sini, capek badannya itu kok. Kamu capek. Kalau aku sih oke aja lah, main kemana-mana aja kan. Kasihan anak nih nggak terurus. Sampai anak aja lupa gitu. Si Nasya tuh waktu ingat masih umur 3 tahun. nggak sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Anak aja nggak ingat lagi, terserahlah mau ngapain dia. Sampai kami berdua sih nggak ada ngurus anak aja gue. Terbengkalai si Nasya tuh luar biasa tuh. Alhamdulillah masih hidup. Mama saya cikgu dengan kakaknya yang di rumah tuh lah. Di rumah kakak saya dia tidur, cikgu kami berdua aja lah tuh. Kadang-kadang malam dia datang ke rumah, nggak ada kami perhatikan cikgu. Dia kalau malam tuh ulah risau segala macam, ada bunyi tok tok sedikit, ada bunyi hujan lah, teriak cikgu. Gini-gini dia macam ngomong macam orang sakit jiwa.
Agak macam mana lagi yang ngobati. Jadi pas terakhir dia rukiah, alhamdulillah cikgu pas Ustadz dibilang, coba ibu saya sekali ke pengajian. Mana tahu nanti ibu bisa berubah, bisa tenang hatinya. Ini jiwa ibu kena, bukan segala macam. Memang Ustadz memang betul bilangnya cikgu. Untuk apa kita berobat orang-orang pintar sedangkan diri kita nggak tahu. Ya. Berobat sana sini habis duit, berobat sana sini habis duit dia. Yang menyembuhkan diri kita sendiri. Jangan ibu berobat sana, beli obat sana, beli obat sini, tapi diri ibu nggak tahu sakit ibu kenapa. Ibu pernah berobat dokter, pernah, sering. Apa kata dokter? Nggak ada sakit. Berarti ibu batin ibu terkena. Bukan ini orang, bukan ya. Ibu termakan lantaran kami ceritakan cikgu yang meninggal cikgu. Berarti ibu termakan pikiran terus. Benar cikgu itu kan? Makan pikiran, masuk ke hati kan dia terbeban terus cikgu. Pikiran ada bunyi sedikit, ada meninggal, apalagi punya ambulan cikgu. Iya, iya, iya. Kalau bunyi ambulan tuh udah tutup telinga tuh. Pernah itu saking gondok cikgu, tak usah lah kapas itu masuk ke telinga tuh, ya Allah, ada kalau istri aku kayak mana, ada masuk kapas telinga tutupnya. Sampai anak manggil nggak tahu dia. Kita kasih anak masih kecil ini sakit ini. Yang saya tak pernah lupa aja itu lah tuh. Pernah berdoa tuh ya kalau mau ambil ya Allah tuh. Sampai kurus yuk. Kurus sampai pucat tengah malam, ingat tuh jam 3 subuh nggak ada tidur. Pernah berapa bulan nggak ada tidur malam tuh. 1 bulan nggak tidur Cik. Di situ saya tidak bisa tidur, mengucapkan bismillah aja pun saya tak mampu gitu. Setiap saya mau Allahu Akbar kayak gitu itu pasti ada cewek yang udah kayak gitu Cik. Iya, iya, iya. Nah, ya juga betul juga Ada sampai gitu. jadi itulah yang nyuruh bunuh anakmu, itu yang nyuruh. Iya, Jadi iya. dia menyuruh destinasi itu ke bantai terus gitu, masih ingat. Itu saya tuh asingkan anak cikgu kan sampai dia ya bang ada orang itu ada yang meleleh aku bang, siapa tuh itu ada cewek rambutnya panjang dia, ada yang tinggi pula nih apa lah gitu rumah Lidahnya panjang itu. enggak dia Gitu, melelet-lelet lidah setiap cikgu, saya main Allah Akbar gitu kan, ciluk bah kayak gitu. begitu baca bismillah itu pun saya enggak ini. Jadi sampai 7 kali ngambil wudhu bolak-balik yang enggak jebol-jebol gitu. Sekarang masih ada? Alhamdulillah enggak ada cikgu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilindungi dari segala mara bahaya ya. Amin. Mungkin pesan daripada cerita tadi ya. Panjang cerita ketika sakit pergi ke dukun lah, ke orang pintar lah itu ya. Kuburan. Jadi kemana-mana gitu akhirnya. Jadi satu hal yang mau saya bilang kepada siapapun yang ada di seluruh dunia ini, ketika kamu dititipkan ilmu oleh Allah bukan untuk mengerjain orang lain, tapi untuk membantu orang lain. Dan satu hal yang mau saya bilang, jangan sok-sok pintar, ya kan? Jangan sok-sok pintar, akhirnya engkau disebut orang pintar, gitu kan? Sehingga perbuatan-perbuatan yang engkau berikan kepada orang-orang yang sedang susah itu menambah menyusahkan orang yang lagi susah itu. Jadi satu hal mau saya bilang kepada saudara-saudara siapapun, mungkin kalau sakit seperti cerita Kak Depi tadi itu batin ya namanya, sakit batin gitu. Jangan pergi ke orang yang bukan ahli agama gitu. Maka sebaiknya kata Rasulullah, ketika kita sakit batin seperti kejadian tadi, kita mesti mendekatkan diri kepada Allah. Dalam satu sisi kita ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita harus dekat dengan ulama ya. InsyaAllah ulama itu dia dilindungi dari segala mara bahaya. Maka dengan kita dekat ulama, maka kita masuk dalam lindungan mara bahaya tadi. Maka siapapun yang mungkin sakit segala macam, jangan datangin dukun lah, mohon maaf, tapi datangilah imam masjid, minta doa, karena imam masjid itu adalah orang ataupun wali Allah itu. Kenapa? Karena setiap detik, setiap 5 waktu solat beliau mendoakan kampung itu, dan insyaAllah orang yang ada di kampung itu lebih makbul doa daripada imam kampung yang ada di tempat ataupun di masjid tempatan gitu. Maka janganlah kita sembarangan sepele kepada imam masjid tempat kampung kita tinggal, karena doanya yang pastilah karamah gitu ya. Dan satu hal, misalkan ada pergi ke suatu tempat mungkin sakit, ketika ada yang disuruh dengan pekerjaan hal-hal yang dilarang agama, contoh seperti tadi cerita Kak Depi, karena beliau tidak paham ya, namun beliau mengerjakan pergi ke kuburan, kerik-kerik pohon Kamboja ya kan, kemudian diminum, itu mudarat, bukan ada manfaat gitu ya. Sebenarnya itu kenapa terjadi seperti itu, karena ada kekosongan dalam jiwa,
sehingga diisi oleh syaitan dalam jiwa, sehingga syaitan itu mewujudkan dirinya gitu, sehingga syaitan itu membuat kita takut dan menghantui diri kita. Maka insyaAllah atas izin Allah, ketika Kak Devi bergabung di Majlis Nurul Yakin ya, dan alhamdulillah kami bersanad dengan keberkahan majlis, berkah rahmat malaikat hadir, makhluk-makhluk Allah yang dirahmati hadir di sini. InsyaAllah disitulah dia akan ada benturan energi, sehingga energi-energi buruk dalam diri itu keluar daripada diri kita. Maka begitulah beruntung kita hadir ke majelis ilmu, dan terkhusus ketika kita hadir ke majelis ilmu yang gurunya bersanad. Jadi ketika kita hadir aja itu langsung dibenturkan energi buruk dalam diri kita. Jadi dia nolak gitu. Kayak gitu dalam pandangan batin, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan saudara punya keluhan mungkin seperti cerita Kak Depi tadi, insya-Allah kami siap membantu gitu. Silakan hubungi kami itu. Masalah apapun itu insya-Allah kami akan usahakan, dan juga boleh munajat di mihrab Majlis Nurul Yakin, dan boleh juga mengkonsumsi air mineral Majlis Nurul Yakin, ada juga madu yang sudah diruqyah, dan juga ada juga parfum. Dengan membeli produk ini maka saudara sekalian sama saja dengan berinfak. Mungkin terakhir dari Bang Indra Bapak Indra. Mungkin segini ini yang mau ditanya, pengalaman Bapak Indra menjadi humas Majlis Nurul Yakin, suka dukanya apa? Mungkin boleh singkat aja. Kalau suka dukanya cikgu, kalau suka dulu cikgu, suka semua cikgu, berkumpul yang nggak nyangka-nyangka cikgu. Salah satunya cikgu lah, nggak emang udah jalan Allah cikgu. Ya. Begitu dekat lah ibarat kata cikgu, yang dari nggak kenal jadi kenal cikgu. Oke. Dan begitu juga cikgu menganggap kami ini sebagai murid, bukan sebagai murid lagi itu, macam saudara kandung. Apapun masalah kami, cikgu lah semua ngatasi. Alhamdulillah atas bimbingan cikgu kami terarah gitu semua. Dan untuk seluruh jemaah cikgu nggak ada kayak organisasi cikgu Beda-beda pandang kan? bulu, nggak ada cikgu. Iya, Alhamdulillah iya. cikgu. Di Majlis Nurul Yakin. Iya, alhamdulillah di Majlis Yakin nggak ada pandang bulu itu, walaupun saya termasuk baru lah cikgu, alhamdulillah ditunjuk sebagai humas, walaupun saya lagi belajar lagi sebagai humas cikgu. Iya. Untuk sukanya itu cikgu, untuk dukanya nggak ada cikgu. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan tetap nggak ada gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah menetapkan nggak ada yang nggak enak-enak lah. Alhamdulillah cikgu. Oke. Pernah cikgu ngasih resep, kalau abang berpikiran enggak busuk lah hati abang, susah nanti mengobatinya. Itu saya selalu ingat ibu yang cikgu sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin dari Ibu Depi gimana, Majelis Nurul Yakin atau gimana tadi? Kalau suka dulu ya cikgu. Kalau suka sih di sini yang saya dapat sudah berumur 37 tahun ya cikgu. Ya. Dan yang saya di kampung ataupun di Batam inilah, baru majelis inilah yang saya tahu satu guru, mulai dari anak, suami sama istri gitu kan cikgu. Jadi dia terarah gitu loh cikgu. Jadi pengalamannya itu sama gitu loh cikgu. Jadi untuk menuntut ilmu itu pun, untuk kebaikan itu jadinya satu jalan gitu loh cikgu. Jadi nggak tumbang. Jadi ada saling mengingatkan, itulah yang sukanya. Sama kita kan udah pada orang tua gitu, pastilah orang tua kita yang jauh pun tidak pernah lah lagi mengasih kita arahan tentang agama. Yang kita dapat di sini dari bimbingan cikgu lah gitu, lebih dari sekedar orang tua. Dan jamaahnya juga asik gitu lah cikgu, apalagi setelah dibai'ah ya cikgu, itu terasa ketika yang satu nggak ada yang ini saya nggak dekat, yang ini nggak ada rasa seperti itu gitu. Yeah. Padahal kalau kita biasanya tempat kerja pasti ada lah Yeah, bestie yeah. kita yang ini. Benar, gitu. yeah. Kalau di sini sih menurut saya sih sama aja gitu loh cikgu, sama-sama dekat semuanya, mau dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya, dan dari anak-anaknya juga gitu loh cikgu. Dan mengajarin anak kita untuk membimbing anak kita di rumah itu lebih mudah gitu, apalagi salah satu nanti saya bilang sama cikgu gitu langsung nurut gitu. Iya. Karena satu guru gitu kan. Iya.
Jadi dari anak kita pun kita bisa belajar gitu. Iya, iya. Apa yang dia dapat nanti Iya, iya, pastilah iya. dia lebih banyak dapat ya kan Iya, Cik. iya. Jadi dikasih tahu ketika kita salah bukan seperti itu. Jadi seperti apa? Seperti ini. Seperti itu. Jadi ada saling mengajar mulai dari anak sama suami dan istri. Iya. Masuk anak yang kecil sih kalau dibilang. Yang rajak juga Oh, ini kecil. gitu. Mau kemana ya? Panggil Pak Ustadz. Nah, nggak berani lagi sih gitu. Enggak ini lagi. Oke, iya, iya. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin dukanya ada. Kalau dukanya sih nggak ada sih, cuma dari luar-luar aja sih omongan-omongan ya, karena kita juga pernah dulu ada apa pernah sakit, cuma itu aja sih di ini. Gimana itu? Ibaratnya dulunya kan orang tahu kalau lewat dari jam 11 itu saya sugestinya itu nggak bisa tidur gitu loh Cak, gitu. Jadi Oke. kegiatan apapun di atas jam 10 itu saya stopkan kayak gitu Cak, gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita ini nanti dia nggak sadar diri padahal dia sakit gitulah omongan ini. Bukan dari lingkungan aja, di pekerjaan juga banyak yang mengomongkan seperti itu. Cuman ya adalah rasa ikhtiar kita. Cobalah saya pertama saya sebulan lah cikgu masih ada kayak bimbang lah cikgu. Besok kajian lama, besok saya kerja kayak gitulah cikgu. Karena memang masih ada lah separuh sugesti. Iya, iya. Saya nanti pasti sakit. Iya, iya, iya. Karena masih lebih banyak memikirkan omongan orang gitu Benar, loh, benar. Cik. Tapi lambat laun ya udah kayak misalnya satu hari aku nggak tidur masih kerja sampai jam 7 ya nggak Masih apa-apa, oke-oke aja. oke aja gitu. Alhamdulillah, itulah berkah namanya kan. Alhamdulillah. Dan ada senantiasa mendapat berkah dan rahmat Allah. Amin, amin, ya Allah. Kebetulan mungkin karena juga nggak posisinya nggak di production gitu ya Cik. Jadi Sama aja itu. nggak apa ya ibaratnya kan masih inilah gitu. Jadi Iya. kalau kita mau ngejar ini karena kita ngejar apa yang kerja tim kan pastilah mungkin ketika kita ada masalah lagi pasti mereka ini Pikiran, ya. ya ini kan alhamdulillah mudah-mudahan untuk bos kami pun berkah umurnya sehat selalu Amin, ya gitu, Allah. dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Alhamdulillah, itulah diskusi keren gitu ya, diskusi malam ini. Mungkin sebelum kita sudahi, ada yang mau ditanya mungkin dari Bang Indra, dari Bu Depil, ada yang bertanya mungkin sama saya tadi. Tadi saya nanya ada terus sih, apa saya itu? ada sih cikgu, Apa itu? tapi ini karena pernah juga ada bertanya ya cikgu, tapi saya tak sebut namanya siapa. Tapi nggak masalah tengkorak aja. Enggak cikgu. Iya, Ini iya. masalah kita yang Iya. apa nah salaman itu cikgu. Oke, iya, iya. Itu kan ada yang bertanya. Hah? Kenapa sih misalnya cikgu itu menyarankan muridnya itu salaman gitu loh, Cik. Padahal ibaratnya kan beda mahram gitu kan cikgu. Jadi itu satu di ini itu yang masih karena mungkin ada dengar dari sini apa sih cikgu tujuannya gitu, kenapa harus diiniin gitu Oh, gitu. muridnya, apakah untuk mendapatkan keberkahan gitu. Tapi kalau ditanya biar mendapat keberkahan, alhamdulillah itu saya dapat gitu loh cikgu, dibanding sebelum saya salam cikgu gitu kan cikgu. Gimana tuh? Dibanding keberkahan gitu loh cikgu. Iya. Sebelum saya salam cikgu sama salaman cikgu Beda. itu memang beda rasanya cikgu. Lebih dapat apa? Ketika salaman cikgu Oke, gitu. ya. Apalagi ketika juga di mihrab juga dapat gitu. Sebelum salaman ya saya biasa aja gitu, masih ada kayak melawan keras. Iya, Ya iya, kalau iya. memang mau Iya, iya, iya. saya nggak menyalahkan persisnya cikgu gitu Iya, kan. yang ngerti. Kalau memang cikgu mau kayak ya saya terima aja. Tapi kalau saya nggak mau, saya nggak bisa buat, ya saya nggak buat. Itu rasa itu ada gitu. Sebelum salaman. Iya cikgu. Oke, Tapi setelah setelah salaman sekarang kayak lembut aja. Ngikut. Oke. Itu aja sih cikgu ini. Jadi pertanyaannya ada orang itu jamaah juga apa orang dari luar? Dari luar cikgu. Oke, dari luar. Mungkin mereka melihat streaming gitu ya. Oke. Misalkan ditanya ini kenapa sih harus salaman gitu ya? Padahal bukan mahram ya kan. Sedangkan ada hadis Rasulullah gitu ya. Mengatakan bahwa barang siapa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan, lebih baik dia menyentuh api neraka gitu ya. Kurang lebih. Itu hadisnya sahih gitu ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Misalkan dibilang, saya bukan tidak percaya hadis Rasulullah, tapi saya adalah orang yang tidak takut kepada apapun, bahkan neraka itu. Saya hanya takut hanyalah Allah. Jadi saya rela dibakar dalam api neraka, yang penting murid saya selamat. Gitu kan? Karena saya akan bertanggung jawab tentang apa yang saya ucap itu. Jadi misalkan ditanya, kenapa sih harus sentuhan?
karena saya tahu batin murid saya. Jadi mungkin pernah tahu ketika kita berdiri sholat, ada sebahagian itu orang tuh rapat-rapatin kaki, ya. Jadi gini nih, jadi seseorang itu mempunyai energi masing-masing, gelombang frekuensi. Kadang-kadang gelombang frekuensi ini nggak nyambung sebelum disentuh. Makanya ada anfas, nafas, nufus, dan nafas dia dalam ilmu tasawuf. Nah itu harus kita paham. Ketika tadi contoh misalkan murid-murid saya sudah bisa tanpa sentuhan, mungkin tak perlu sentuhan. Ya kan? Kenapa saya sentuhan? Supaya energi yang ada dalam diri saya, insya Allah atas dasar saya wiridan terus, continue juga, itu saya setrum. Ngerti nggak kakak? Misalkan Iya, ke setrum, betul. Betul. ada listrik, Ohnya Ada brek, tarikan. kayak gitu. nyambar aja ya. Ngerti kan? Ya, Cik. Jadi kan kita kaget. Nah, ketika kita kaget itu, maksud saya energi negatif dalam diri murid saya itu keluar. Nah, makanya sentuhan, ya kan? Makanya salaman. Dan kenapa salam bolak-balik? Karena ini tabaruk, berkah. Agar ilmu yang diterima itu berkah dan mudah diamalkan. Gitu kan? Misalkan ada orang bilang kok apa salaman begini seperti itu, ya kan? Itu karena dia tidak tahu niat seseorang. Niat seseorang hanyalah orang itu yang tahu, gitu ya. Jadi misalkan hasilnya kan ketika salaman lebih bagus kan, Iya, Cik. kayak gitu. Walaupun mungkin dalam pandangan orang itu kurang bagus, benar kan? Misalkan ditanya, ada orang bilang ini hadis nggak boleh gini-gini, saya berani dibakar dalam api neraka gitu. Saya tidak takut kepada apapun, bahkan neraka sekalipun. Saya hanya takut hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak menanti surga, ya hanya nantikan hanya pertemuan dengan Allah dan Rasulullah. Itu sudah cukup bagi saya gitu. Makanya misalkan saya bilang sama murid-murid saya, jika suatu hari nanti di akhirat tidak melihat saya di surga, maka tidak usah heran karena saya tidak pernah mengharap surga. Yang saya harapkan hanyalah pertemuan dengan Allah dan Rasulullah. Nah, gitu kira-kira. Paham enggak? Mudah-mudahan selalu sehat kan? Amin. Dan berkah dan senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Misalkan ada omongan dari luar, abaikan saja, ya kan? Karena kenapa? Karena ketika kita mendengar lalu kita masukkan, maka yang kita dengar kita masukkan, nanti diri kita bermasalah. Maka jikalau tidak bermanfaat jangan disentuh, jikalau tidak bermanfaat jangan diminum. Contoh misalkan di sini ada parfum, ada air, dan enggak? Ketika kita buka ini dua-dua bisa diminum karena zatnya air, benar kan? Cair gitu kan? Misalkan kita punya akal yang sehat, pastilah air mineral yang kita pilih untuk kita minum, ya kan gitu ya? Nah, ketika ada parfum jangan diminum, tapi dipakai untuk air wangian gitu. Setiap omongan orang maka ditampung, jangan langsung ditolak. Kenapa? Karena bisa jadi orang tuh peduli sama kita, ya kan? Kita nggak boleh langsung tolak, kita terima aja, ya kan? Setelah mungkin dia nggak baik, ketika nggak ada, kita nggak di depan orang itu kita buang. Ngerti gitu ya? Iya, Cik. Paham juga. Jadi ketika ada orang nyampaikan sesuatu, kita jangan ngebantah, itu ilmu psikologi. Jadi kita terima aja dulu. Kita kan yang tahu yang mana yang mau kita pakai, Ya, ya kan? Benar. Ketika kira-kira nggak butuh, kita buang, tapi jangan depan orang itu. Ngerti kan? Paham. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu pertanyaan Ibu Devi. Dari Bang Indra ada pertanyaan mungkin? ini tadi lah Cigo, Apa? mihrab Cigo. Oke. Amara perjalanan kemarin doa di mihrab Cigo yang tadi kata Cigo pending dulu kan. Yang pertama kan jumpa matangku kan duduk di situ lah Cigo. Foto itu persis pakai yang kayak di foto Cigo, pakai baju putih, peci hitam Cigo, senyum dia. Habis itu saya tersandung Cigo, tersandung langsung ditangkap, tak tahu itu siapa Cigo. Tersandung, memang tersandung. Tersungkur mau jatuh Cigo. Betul tersandung apa memang kayak perasaan aja? Betul-betul mau jatuh dia langsung dirangkul gini Cigo. Di situ. Di situ nggak jatuh, Jadi kapan nih? pas macam perjalanan Perjalanan spiritual juga. Oh, kayak. perjalanannya. Ah, Oke. Yang rangkul Nggak siapa? tahu siapa Cigo, pakai apa nama Cigo. Putra tadi. Ah, putih Oke. semua Cigo, putih Cigo. Tapi dalam hati ini kok beliau ini nggak mau ngangkat saya berdirikan lagi Cigo, dibiarkan gitu aja terus Cigo. Sampai saya nengok Cigo, yang saya cerita tadi Cigo, yang satu tuh terkait Cigo, yang siapa orang tuh Cigo. Yang kedua Cigo, saya nampak oh
mamak saya cikgu dengan mertua saya cikgu. Bapaknya orang rumah kan, Oke. yang satu laki-laki saya nggak tahu. Mudah-mudahan tuh orang tua saya cikgu yang nggak pernah saya jumpa cikgu. Itu apa cikgu maksudnya cikgu? Itu yang di dalam tuh kenyataan. Iya cikgu nampak. Jadi bukan hayalan itu. Iya enggak cikgu. Jadi mihrab itu apapun yang terjadi itu kenyataan. Jadi contoh datang mak itu memang mak kita karena tempat ini sudah diberkahi. Iya. Boleh percaya boleh tidak. Dan alhamdulillah kemarin subuh saya berdoa sama Allah, saya minta sama Allah ada makhluk ya kan. Di sini ini ada 2 makhluk besar sekarang. Ya kan, ada 2 ekor ular gitu. Ularnya besar gitu kan. Maka nanti sampaikan pada jamaah mungkin kalau ketemu jangan kaget. Karena itu memang Allah izinkan untuk wasilah perantara jaga tempat ini. Satu di area dalam sini dia nanti main-main dia. Dia kayak naga lah, ada kakinya, ada tanduknya. Kalau nampak nanti jangan kaget. Ya. Ya kan? Dia nggak akan ganggu gitu. Dia cuma keliling aja. Di luar ada. Yang di luar lebih besar dia. Mengelilingi tempat ini gitu. Pak tahu abang nanti ke belakang nampak entah apa, nggak usah kaget itu. Boleh ucap salam itu. Alhamdulillah sudah diganti sifatnya dengan sifat insyaallah sifat baik. Seperti itu. Biasanya ulama-ulama, wali-wali Allah itu ular itu ngikut terus. Contoh makam-makam karamah Iya. gitu ya. Nah, itu ada di tempat ini. Jadi siapa tahu nanti ada kawan-kawan tolong sampaikan kan. Siap. Takut dia nanti ke toilet nanti kaget tuh, nanti takut demam kan, demam tinggi. Nah, di sini ada. Jadi apapun yang terjadi di situ itu kenyataan, bukan hayalan. Dan kenapa? Karena di situ itu karamah. Misalkan nggak yakin, mungkin di luar, boleh buktikan. Iya. Satu hal mau saya bilang, ketika kamu punya niat macam-macam, jika terjadi sesuatu, saya tidak bertanggung jawab. Siapapun yang menonton video ini, dan contoh misalkan Allah gitu ya, silakan hadir ke tempat ini. Jikalau terjadi sesuatu kepada kamu, saya tidak mau ngobatin, saya tidak bertanggung jawab di dalamnya. Dan saya pastikan ketika kamu punya niat macam-macam, masuk dalam mihrab itu akan terjadi sesuatu kepada kamu. Kayak gitu. Cikgu, aku ada mau tanya lah cikgu. Kemarin waktu yang kita kompang yang di sini kan, cikgu, kami masuk tuh cikgu. Tapi saya nggak tahu lah. Ketika saya masih itu, saya tanya ibu-ibu yang lain ada nggak dengar suara. Saya adalah dengar suara, tapi saya nggak bisa mengungkapkan suara itu suara apa gitu loh. Pokoknya adalah kuat gitu loh cikgu kan. Jadi saya tanya beberapa, ada nggak tadi kan? Enggak gitu loh cikgu. Suara di mana? Di dalam cikgu. Cuman saya nggak bisa ibaratkan itu suara apa gitu. Dan ketika berdoa itu saya ada ketemu sama anak kecil mengembala kambing besar, tapi cuma satu cikgu. Cuma satu, baru cikgu datang aja, ayo pakai mobil gitu kan cikgu. Terus itu adalah berhenti perjalanan ada mata melihat gitu loh. Matanya itu seperti separuh mata Kibo, separuh matanya suami sama Mata Kibo. Iya, pokoknya bulat-bulat matanya kayak ada seperti itulah cikgu. Iya, mata Kibo. Jadi itulah yang saya lihat di sana. Itu apa maksudnya cikgu? Oke. Itu jin muslim enggak? Jadi di sini ini ada jin muslim. Ini bukan cerita-cerita dongeng gitu ya. Mungkin ada orang luar Allah gini-gini. Kita hidup nih kan jangan di Allah-Allah, tapi di nyata. Dan kalau misalkan ada yang mau ngetes, saya siap gitu. Kita tes gitu. Kita langsung uji coba. Jadi nggak ada banyak cerita gitu. Langsung diuji gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu di sini ada juga jin muslim, ya kan? Ya kan jin muslim itu awalnya mohon maaf nih, saya dari pelajaran proses ruqyah kemana-mana itu ada jin sesat, jin kafir, dan itu bisa dibunuh, ada caranya. Tapi saya nggak tegaan. Tapi semua yang ruqyah itu saya ambil, saya bawa, saya taruh di rumah. Makanya contoh kayak mereka ada kayak orang merayap di rumah. Dan di sini ada juga jin-jin muslim yang dulunya kafir. Misalkan dibilang cikgu yang masukkan Islam, dia sendiri, saya nggak mungkin masukkan Islam dia. Nanti ada orang nggak percaya, mana cara masukkan Islam, bukan urusan saya. Dia mau ikut, saya ikut. Jadi saya siapapun yang mau ikut saya ikut, tapi tanpa mengurusi urusan saya, gitu kan? Saya jangankan manusia,
jin, malaikat sekalipun, jikalau mengurusi urusan saya buat masalah tuh malaikat sama jin. Apalagi manusia. Kayak gitu. Ya kan? Jadi misalkan apa sih itu jin muslim kah? Jadi ketika tengok hal-hal yang kayak gitu di tempat ini, assalamualaikum aja. Ataupun kayak ini, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum gitu aja. Entah nanti tengok ular tadi itu, assalamualaikum gitu. Ya, Dia nggak ganggu, saya udah jinakkan lah yang mana ya. ya nih, Pak. Nah gitu. Jadi itulah yang banyak yang mau diurusi, makanya kadang badan ini lelah berbaring dah tidur kan itu kan. Kalau secara kasat mata kan orang aja saya urusi kan. Belum lagi mohon maaf ruh datang minta doa, belum lagi yang di sini banyak yang mau diurusin. Ya kan kayak gitu. Makanya kalau saya tidur mana ada lama-lama langsung tidur aja kan. Batin kerja, akhir kerja kayak gitu. Jadi itulah misalnya itu apa itu jin muslim. Mungkin cukup jelas gitu. Yang tadi cikgu, Yang mana? yang nangkap saya waktu mau jatuh itu siapa cikgu? Yang mana? Yang tes sunggur tadi mirap itu kan terasa kan dalam Iya. perjalanan langsung sampai ke perjalanan spiritual cikgu. Mau tersandung kayak gini lah ibarat cikgu, jatuh gini langsung tangkap gini cikgu. Oh gitu. Orang tuh siapa cikgu? Itu wasilah guru saya bang. Bahasanya kayak gini nih. Abang nih kan dulu mohon maaf ya. Iya, cikgu. Jadi bahasanya di tempat maksiat hampir terjerumus habis-habisan. Jadi disambut gitu. Ngerti gak? Tapi nggak mau didirikan ya cikgu. Ya Allah, aku memang perasaan cikgu nggak bisa berdiri cikgu. Ya kalau misalkan berdiri nanti abang lupa diri, ngerti gak? Jadi kan wasilah itu hanya sekedar membantu, ngerti gak? Jadi gini nih ceritanya. Bang minum, gak mungkin saya suapin kan? Iya. Nah gitu dia ceritanya. Jadi ketika dia mau jatuh dipegang, kita masih punya tenaga, kita balik lagi sendiri. Artinya apa? Kenapa dibuat gantung kayak gini? Iya. Dibilang misalkan kamu kayak gini, kamu lupa diri. Ketika kamu kayak gini, kamu berjuang. Maka nikmatilah proses dalam perjuangan itu. Ya kan? Kenapa saya nggak tetapkan kamu, dorong kamu sampai berdiri tegak ya? Iya. Supaya kamu istiqomah. Karena banyak orang yang sudah ditegakkan di Nurul Yakin, itu dia nggak istiqomah, akan meninggalkan Nurul Yakin. Berarti Allah masih sayang, masih tetap pilihkan abang di Nurul Yakin. Ya kan? Paham kan? Paham cikgu ya. Oke, kayak gitu. Cikgu, aku ada mau tanya tentang mimpi ya cikgu. Saya pernah mimpi, cikgu loh di situ cikgu. Di mana mimpi saya ini? Di mimpi ini cikgu ngantar apa? Ntar kurma. Enggak, istri jamaah, Oke. kakak istri jamaah lah yang bermasalah. Cikgu antar terus gitu, antar terus. Jadi Bu Is ini negor, cikgu pamali loh, ya cikgu ngantar oh ke saudaranya jamaah ini terus gitu. Jadi diingatkanlah. Jadi cikgu turunlah dari mobil ini. Setelah turun dari mobil ini, tapi belakang cikgu ini dia ngeri ya, Seram. saya lihat seram. Dia kayak muka apanya gajah gitu, apa ya, singa gitu ya, Gimana, kayak cikgu? singa gitulah cikgu. Tapi di sini dia habis rambut ini, tapi wajahnya itu wajah kayak singa. Makan kepala saya. Enggak, Di belakang itu yang tertempel. Jadi arah kebenaran nengok kakak gitu. Jadi Jadi kan bahasanya dari di sini ada kepala singa gitu. Ya. dia nggak sih, tapi dia kayak lepes kayak gitu loh cikgu, kayak ikan pari kayak gitu. Ada mata. Ada matanya, kok jelek kali, merah, kok jelek kali ya apanya cikgu itu. Jadi dalam mimpi itu cikgu itu ada apa ya, kok cikgu itu punya wajah dua gitu lah pikir saya cikgu. Oh gitu. Iya, iya. Mimpi tadi. Iya mimpi itu ya, tapi nggak tahu lah mimpi apa ini. Apa sih kok kepalanya di belakang beda sama yang di depan? Ketika lihat depan ya biasa aja gitu. Tapi ketika cikgu turun, Kapan tuh mimpi itu? 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu. Jadi saya kasih tahu sama ayahnya. Oh berarti banyak pikiran cikgu, banyak yang dipikirkannya gitu. Iya, iya. Udah Itu kan aja bilang, sih di dia ini. udah banyak pikiran ya harus kita pikirkan. Iya. Masa depan umat. Ya kan? Itu sih. Kau tahu sendirilah Batam ketika bilang nanti kalau nggak ada investor nggak hidup, saya nggak setuju itu. Kita hidup bukan investor, tapi Allah yang hidupkan kita. Ketika iman kita sudah kuat, kita pasti hidup gitu. Cuman karena terlalu ingin kita terlalu banyak, disitulah masalahnya, benar kan? Kalau di sekedar kita bisa makan, apa perlu investor? Enggak. Tapi ketika kita ingin rumah yang besar, disitulah kita butuh investor, benar kan? Nah, Bukan kita
nggak boleh investor, kita jangan berpatok pada investor tadi gitu. Itulah, maka misalkan bilang banyak pikiran ya pasti, tapi insyaallah gitu, kalau kita insyaallah selalu bersama Allah, pasti Allah mudahkan. Tolong terus kepada Allah kan. Alhamdulillah, mungkin itu aja mungkin kan. Ya, Terima kasih di kunjungannya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi, dari kisah abang, dari kisah kakak ya kan. Jadi dari tadi itu, jadi gini ceritanya. Setelah abang sama kakak itu mengalami sakit tadi itu ya, habis itu mengalami sabar kan menghadapi seperti itu. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kesanggupan. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi artinya insya Allah menurut abang sama kakak ini, Majelis Nurul Yakin ini hadiah nggak? Hadiah. Hadiah. Hadiah terindah. Iya. Itulah atas dasar proses sabar-sabar kemarin setelah ujian, maka Allah memberikan hadiah. Inilah hadiahnya. Jadi suatu hari nanti jikalau Allah kembali ulang dengan ujian-ujian, harus yakin ketika Allah uji, pasti akan ada hadiah di depan. Maka insya Allah kita akan tersenyum menghadapi ujian itu. Oke, makasih banyak kunjungannya gitu kan. Semoga nanti bisa silaturahim lagi kan. Insyaallah. Ngobrol-ngobrol panjang lagi kan. Ada juga di Oke. kehendak ya. Siap Mungkin satu kata untuk Majelis Nurul Yakin. untuk majelis ini. Ya. Dulu lah. Mungkin mau ngajak saudara dulu, saudara ayo gabung Gakua ini, ajak saudara konsumsi. Untuk saudara kami yang berada di Batam maupun di Kepulauan Kepri ataupun yang masih ada di Sumatera yang melihat live streaming ini, dan terkhusus yang ada di saudara kami yang di Panasonic, marilah kita meringankan langkah kita untuk senantiasa menghadiri majelis, baik itu majelis Nurul Yakin Batam ataupun majelis yang lainnya. Dan untuk saudara kami yang Panasonic, jika memang ada rasa sakit batunan johir, insya Allah Ustadz kami bisa dengan perantaraan Ustadz, dengan izin Allah bisa mengobati. Dan di sini juga kami mempromosikan, di sini juga tersedia air mineral, madu, dan parfum. Dan jika mau memesan bisa langsung ke alamat kami ataupun bisa langsung hubungin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari abang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara saya yang ada di luar sana, baik yang di Batam ataupun yang di luar Batam, marilah belajar ilmu agama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lagi kita diberi kesempatan untuk belajar, belajarlah. Mencari guru, belajar ilmu itu wajib, mencari guru itu wajib. Carilah guru yang bersanad, insya Allah dari guru bersanad kita pun akan dibimbing terarah. Apapun yang orang-orang bilang itu jangan hiraukan. Kalau ingin bergabung majelis dimanapun majelis dipersilakan. Yang khususnya untuk saudara-saudara yang di Batam, ayolah belajar di Majelis Nurul Yakin Batam. Saya pribadi dan anak istri sudah duduk di Majelis Nurul Yakin Batam ini. Majelis ini tidak ada membeda-bedakan orang lama ataupun orang baru, tidak ada membeda-bedakan satu suku lain dengan suku lain, nggak ada. Semua sama, semuanya diperlakukan sama, kayak ibarat kata tuh lebih dari saudara kandung. Ayo kita belajar sama-sama di majelis ini. Untuk saya di program di Majelis Nurul Yakin Batam ini banyak. Yang pertama yang sekarang ada apa ini, penjualan syariah Ya. penjualan syariah apa namanya itu? Usaha syariah. Udah usaha syariah, terutama madu rupiah, air rupiah ini. Jika saudara-saudara kita membeli produk-produk ini, sama saja saudara-saudara kita berinfak di jalan Allah untuk membangun pondok pesantren Nurul Yakin ini, yang insya Allah akan menggratiskan anak yatim piatu
fakir miskin, kaum duafa, dan lain-lainnya. Ayo kawan-kawan, konsumsi air mineral ini, madu. Insya Allah air ini sudah diruqyah oleh guru kita, yaitu Al Ustaz Zulqadri bin Teguh Abdul Rahman. Beliau adalah sekaligus guru ataupun pembimbing kami dan peruqyah di Batam ini. Jika saudara berkenan air madu dan parfumnya, silakan menghubungi di live streaming ataupun kenal nama saya, bila boleh WA saya, kenal dengan istri saya boleh WA, kenal dengan saudara-saudara kita silakan di komen. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kunjungannya. Semoga sehat selalu.